Ya, kurang dari 2 bulan lagi menginjak garis finish dari pemilu 2019 dan kalau kita sedikit menarik garis ke belakang alias napak tilas, banyak sekali kalau bisa dibilang ini adalah jumlah yang cukup masif ya dari momen elektoral yang muncul akibat gejolak pesta demokrasi. Kalau mengambil istilah dari kosakata sehari-hari, semua yang dilakukan oleh pegiat politik ini is magic. Apapun bisa jadi amunisi masing-masing kubu yang berpartisipasi dalam pemilu 2019 dan otomatis juga menjadi tajuk pemberitaan terutama untuk media. Tapi seberapa besar berpengaruh dalam angka elektabilitas masing-masing pasangan calon terutama dalam waktu-waktu krusial seperti minggu-minggu terakhir ini. Kita akan tilik dari beberapa peristiwa politik 1 pekan terakhir dan kita akan bahas bersama dengan tamu saya pada malam hari ini. Ada Samara Amani dari Jubir TKN Jokowi Ma'ruf. Sementara dari Jubir BPN Prabowo Sandi ada Mas Kawendra Lukistian. Dan untuk menjadi katakanlah penengah ya, karena akan melihat dari kacamata politik ada Mas Nyarwi Ahmad yang merupakan Presidential Studies DKC UGM. Betul ya Mas Nyarwi ya. Saya ucapkan selamat datang dulu di Studio 2 CNN Indonesia. Aku langsung sebenarnya mau ke Samara dan juga Mas KW, tapi sebelum saya akan bertanya terkait dengan beberapa peristiwa terakhir yang melibatkan pasangan Capres dan juga Cawapres, kita bisa lihat momen dari kampanye Pak Jokowi atau Joko Widodo dan juga Pak Prabowo Subianto dalam 1 pekan terakhir ini. Mungkin bisa kita putar. Tambah kereta Pak, tambah kereta. Tambah gerbong Pak. Tambah gerbong. Bongkar, mau ke bongkar istana. Ya. Jadi kalau misalnya melihat gaya atau momen kampanye dari Pak Joko Widodo dan juga Pak Prabowo Subianto ini bisa dikatakan adalah hal-hal yang katakanlah tidak biasa kemudian juga otomatis menjadi viral. Aku ke Samara dulu ya, kalau misalnya melihat gaya dari Pak Jokowi ini sebenarnya yang pertama adalah ke KRL ini tumben-tumbenan dan bisa dikatakan dalam hampir 5 tahun masa kepemimpinan Pak Jokowi ini baru kali pertama dalam masa kampanye ya turun ke KRL dan juga di jam-jam sibuk seperti itu dengan alasannya tersendiri. Mungkin bisa digambarkan ini untuk apa sih sebenarnya? Ya saya kira sebenarnya inilah Pak Jokowi. Jadi kalau kita ingat bagaimana Pak Jokowi sebagai wali kota Solo, kita ingat Pak Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta, dan sebenarnya sebagai presiden juga beliau bukan sosok yang berjarak gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang sebenarnya begitu mengagetkan tentang Pak Jokowi naik KRL gitu. Karena sejak awal Pak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, memang Pak Jokowi adalah sosok yang tidak ada jarak dengan rakyat. Beliau kalau kita ingat waktu jadi gubernur, beliau turun sendiri ke titik-titik banjir waktu itu, bawa payung sendiri gitu ya kan, naik becak gitu kan. Dan jadi ke pasar dan lain sebagainya. Jadi memang Pak Jokowi sejak awal adalah sosok seperti itu. Mungkin kenapa kehadiran beliau saat ini menjadi buah bibir dan menjadi lebih menarik adalah ketika sebagai presiden, tentu saja beda ya presiden dengan gubernur wali kota, pengamanannya pasti ekstra. Tapi Pak Jokowi, saya percaya pengamanan yang terbaik yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukanlah pas pampres. Tapi karena beliau tahu ada trust dari masyarakat kepada beliau tidak punya kekhawatiran terkait itu, beliau bisa naik dan kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat dalam KRL tersebut. Banyak yang bilang, Pak tambah kereta, gitu, ada aspirasi di sana, ada kesukaan di sana, kesenangan di sana dan menurut saya ini seperti semacam mengingatkan lagi kepada publik tentang sosok Jokowi yang begitu sederhana dan merakyat. Oke, efektif nggak kalau misalnya menurut Mas KW? Atau ini sebagai bentuk pencitraan dalam kampanye? Biasa Mbak, yang namanya kan katakanlah gini, Pak Jokowi ini sudah paham karakter orang Indonesia seperti apa, harus didekati seperti apa. Kalau kami melihatnya sah-sah saja presiden mau melakukan apapun itu gitu. Tapi pastinya kan banyak yang bilang ini spontan segala macam, itu menurut kami tidak mungkin. Karena walau bagaimanapun ketika dia menjadi lambang tertinggi di Indonesia, pemimpin tertinggi Indonesia itu ada protap-protap tertentu yang tidak bisa dilalui begitu saja.
kami ketika kemarin di DKI, Bang Sandi orangnya santainya kurang gimana santainya. Tapi karena memang sudah ada aturannya, ya kita tetap kita minimalisir sekali memang, tapi tetap ada protapnya. Jadi efektif atau tidaknya saya lihat ini karena dia mungkin pengen tahu seperti apa masyarakat sekarang. Cuman satu sisi masyarakat juga banyak yang ternyata memang di sosial media itu mengungkapkannya, itu tidak spontan kok, disiapkan kok gitu, ada pengamanan kok gitu kan. Nah, Cara mengenai spontan, kalau misalnya Pak Prabowo melihat yang tadi tiba-tiba melepas bajunya Mas KW di tengah kampanye, di tengah masyarakat, itu kalau misalnya kita lihat, mungkin Mas Nyarwi juga nanti akan bisa menyatakan pengamatannya ya. Ini bukan gaya personal yang biasa dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto gitu, tiba-tiba melepas baju di tengah banyak sekali mata memandang. Ini apa yang ingin disampaikan? saat cinta masyarakat terasa oleh calon pemimpinnya, kadang-kadang pemimpin itu ingin melakukan hal yang tidak biasa. Ini spontan juga Pak Prabowo melakukan itu di Subang kemarin. Pak, bajunya dong, Pak, pecinya dong gitu. Ya itu otomatis dia ingin sekali memberikan, kayak ibaratnya lah kalau misalnya Mbak Samara, Mas Nyarwi nonton artis konser gitu. Kacamatanya dong, apanya dong, ya spontan aja gitu, biasa aja gitu. Yang jelas begini, ini udah mendekati 17 April, tinggal 40 hari lagi, tinggal 39 hari lagi. Ini salah satu cara membahagiakan rakyat. Prabowo Sandi komitmen untuk berkontestasi dalam menebarkan kebahagiaan. Itu adalah salah satu komitmennya. Dari TKN sendiri melihatnya cara tersebut efektif dalam membagikan kebahagiaan masyarakat? Saya kira saya nggak peduli ya Pak Prabowo buka baju atau enggak gitu ya. Tentu saya nggak relevan, tapi saya kira sebenarnya bisa dilihat dari sisi lain gitu. Saya pikir di dalam video kampanye Pak Prabowo itu bisa bagaimana Pak Prabowo berdiri di atas mobilnya seperti biasa, rakyat di bawah, dan kalau misalnya dianalogi sebagai idola, ya mungkin bisa saja mungkin mereka sebagai pendukung Pak Prabowo mengidolakan Pak Prabowo, tapi ini berbeda dengan situasi Pak Jokowi di KRL. Menurut saya situasi Pak Jokowi berdiri bersama rakyat di sana adalah situasi setara. Sementara situasi Pak Prabowo ya seperti Pak Prabowo pada umumnya gitu, yang biasanya gitu. Saya nggak kaget gitu. Memang Pak Prabowo memang memiliki jarak dengan rakyat, memang dari awal juga tidak pernah dibesarkan dari kalangan rakyat. Jadi ada beberapa elemen di sini yang mungkin dari Mas Nyarwi ini bisa menjadi katakanlah data atau hasil pengamatan. Tadi ada gaya, kemudian juga posisi yang dipilih oleh masing-masing capres. Kalau misalnya menurut Mas Nyarwi sendiri gimana? Ya begini, ada kecenderungan memang public figure, apalagi capres, itu kan berusaha mengembangkan daya magnetiknya ke elektorat. Dan itu terkait dengan background, kemampuan dari masing-masing. Jadi maksud saya begini, tadi Samara mengatakan Pak Jokowi itu orang biasa dengan style begitu. Ya mungkin kita juga menyaksikan itu di 2014 yang lalu, ya kan? Nah mungkin Pak Prabowo ini sedikit agak berubah. Dulu mungkin tidak sampai copot baju kali ya, 2014. Saya kok tidak melihat itu. Nah sekarang mulai copot baju gitu. Kalau dikatakan tadi itu seperti orang jumpa fan gitu ya. Nah, ini mungkin tepatnya seperti selebritisasi of politics. Jadi politisi yang bergaya selebriti juga karena tadi menyenangkan katanya, pengen menyenangkan ya. Nah kalau dilihat dari konteks peta elektoralnya sendiri, nah ini pertanyaan yang berbeda. Iya, ini pertanyaan yang kemudian jawabannya bisa mengarah hal yang berbeda. Seberapa efektif? Itu kan itu pertanyaannya. Nah, begini, ini kan bukan konten tapi style, ya. Style dari masing-masing capres. Nah, pertanyaannya sederhana. Apakah style itu ya mampu memikat masing-masing segmen elektorat yang dibidik? Tentu banyak ya segmen yang akan melihat itu. Mungkin bagi kalangan menengah bawah mungkin akan lain, dengan menengah ke atas itu akan beda. Tapi kalau misalnya tadi Pak Jokowi di rel kereta di kereta tadi ya, saya pikir itu untuk segmen kelas menengah dan ke bawah itu masuk. Artinya memang itu sebenarnya ditujukan ke arah sana. Tadi Pak Jokowi pengen merakyat. Nah, pertanyaannya kalau menengah ke atas bagaimana? Mungkin bagi sebagian kelompok menengah ke atas ada sinisme juga. Ini yang dikenal dengan kalau kita kita menjadi public figure, sudah menjadi selebriti, itu kadang-kala ada resistensi dari sebagian segmen ya, yang dikenal dengan political cynicism itu. Jadi ada sinisisme, pandangannya jadi skeptis. Pak Jokowi presiden kok begitu? Nah, tadi misalnya yang disampaikan oleh Kawendra tadi, kan ada protap dan seterusnya. Jadi ada harapan misalnya presiden itu harus bagaimana. Nah ini presiden seperti ini bagi masyarakat menengah bawah itulah harapannya. Tapi bagi sebagian orang yang lain mestinya tidak begitu. Nah ini yang saya katakan, pertanyaan sederhana, apakah dua segmen elektorat yang berbeda ini sama-sama bisa menerima apa tidak?
mungkin efektif di sini tapi menjadi tidak atau kurang efektif di sebelah yang lain. Nah ini tantangan. Itu merupakan hal yang biasa terjadi di setiap kampanye, tiap capres, apapun. Iya, setiap event. Makanya pilihan terhadap style itu semua punya konsekuensi. Artinya bisa memperluas segmen elektorat di sini, tapi bisa jadi sedikit menggerus elektorat yang di sini karena responnya yang berbeda. Nah, yang susah itu kan menemukan style yang bisa diterima semua. Nah, ini yang agak berat. Perbedaan ini nggak kaget atau malah jadi seperti kalau misalnya kita gitu melihat public figure yang mengubah gaya atau brandingnya gitu, branding diri, itu apa nggak bikin kaget dan juga bisa menjadi bumerang gitu untuk tergantung. Kalau itu sesuai dengan ekspektasi elektorat mungkin tidak kaget. Artinya contoh misalnya kalau Pak Prabowo diasumsikan dia agak kasar atau agak keras, tiba-tiba dia jadi banyak guyon bahkan copot baju, mungkin harapannya masyarakat yang pengen dia copot baju begitu, tapi sebagian yang lain, oh itu jenderal kok begitu, misalnya begitu. Sama dengan Pak Jokowi, harapan masyarakat yang mungkin cinta Pak Jokowi tahun 2014 terus merakyat, gayanya yang populis begitu, tidak jauh atau dekat dengan rakyat, itu malah makin disukai. Tapi bagi yang melihat Pak Jokowi sosok presiden mestinya idealnya yang sudah lain lah. Nah itu mungkin akan lain. Nah ini yang saya katakan susah mencari trade off yang kemudian diterima di semua electoral market dan ini butuh style yang pas dan juga artinya elektorat ini kan responnya nggak bisa dikontrol semua kan gitu. Nah ya artinya bisa diukur. Style ini cocok untuk mana dan targetnya seperti apa, mungkin itu. Ya momen-momen ini sebenarnya yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini saja yang menjadi pertanyaan ya apakah bisa diterima oleh masyarakat, iya atau tidaknya. Ini bukan hanya tadi gaya kampanye dari pasangan atau capres 01 dan juga 02, tapi ada beberapa hal lainnya yang terjadi dalam satu pekan terakhir. Tapi kan kita bahas di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya. Yang banyak dibahas oleh masyarakat, terutama yang menjadi calon pemilih dalam pemilu 2019 ini bukan hanya gaya kampanye dari Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto, tetapi adalah orang-orang yang dikatakan sedikit terkena imbas dari beberapa kasus yang bisa digoreng menjadi amunisi dalam pemilu 2019 seperti Andi Arief dan juga Robertus Robert. Mungkin kita bisa sedikit tapak tilas ke belakang yang terkait dengan kasus yang menimpa Andi Arief. Kita kalau misalnya mengingat ada pernyataan juga dari politikus PAN Mustafa Nahra yang menyatakan ini merupakan salah satu gorengan dalam pemilu 2019. Mungkin kita bisa lihat pernyataan secara lengkapnya. Ketika Andi ada di posisi 02, katakanlah di partainya kan ada di 02, bukan di 01, maka Andi ini mohon maaf sekali kalau dimanfaatkan oleh pihak lain yang ingin menjatuhkan 02 bisa dengan berbagai macam Andi nggak sadar. Karena saking dekatnya dia dengan mohon maaf jaringan istana tadi. Sementara teman-teman yang jaringan istana mungkin tidak keluar dari sana, sekarang masih di sana. Jadi ada yang memanfaatkan Andi Arief untuk menjatuhkan 02. Dugaan saya bisa jadi. Siapa yang menyuruh dari aroma penciuman Anda? Lagi-lagi sebelum ke tadi ini ya. Saya pengen tahu, penasaran soalnya. Nama saja kontestasi ada dua klaster petahana, klaster oposisi. Andi ada di oposisi. Berarti yang meminta atau mendesain ini yang jelas bukan 02. Aku ke Mas KW dulu deh. Ini statement dari Pak Mustafa Nahra ini bagaimana tanggapannya? Benarkah ada yang ingin memanfaatkan momen ditangkapnya Andi Arief ini sebagai cara untuk menggoreng? Dalam proses kontestasi politik, apapun itu bisa menjadi serangan, apapun itu bisa menjadi kelebihan. Kalau kita melihatnya dari konteks kasus yang ada di kemarin ini soal Mas Andi Arief, itu adalah musibah semuanya sebetulnya. Tapi kalau misalnya berbicara soal narkoba ini tidak bisa dong. Tidak bisa hanya berbicara soal parsial gitu kan, perspektifnya sempit. Kalau perspektifnya sempit kita bisa lihat kasusnya Andi Arief. Oke, kasusnya siapa lagi di pendukungnya petahana. Tapi ini harus dijadikan permasalahan bangsa, opportunity, make a chief gitu kan. Kalau coba misalnya pedagang narkobanya tidak ada, pengedar narkobanya tidak ada, tidak akan mungkin terjadi. Jadi ini PR kita bersama yang harus kita selesaikan dan salah satu catatan di pemerintahan sekarang bahwa pemberantasan narkoba belum optimal. Oke, tanggung jawab terbesar diucapkan adalah ini ada di tampuk pemerintahan. Samara sendiri melihatnya gimana? Ya saya kira sebenarnya tentu saja ya buat kami
di kubu 01 bisa menunjukkan bahwa misalnya bagaimana sikap misalnya Mustafa Nahra kan bagian dari BPN terhadap kasus Andi Arief, alih-alih mengatakan bahwa ini sebuah kesalahan, padahal Andi Arief sendiri juga sudah mengakui bahwa dia minta maaf dan ingin kembali ke jalan yang benar. Mustafa Nahra sendiri justru membuat suatu teori konspirasi yang mengada-ngada menurut saya. Jadi daripada membuat suatu teori konspirasi yang sama sekali tidak berdasar dan hanya berdasarkan tuduhan, lebih baik akui saja ini sebagai sebuah kesalahan gitu. Kalau persoalan pemberantasan narkoba ya tentu kita semua ini memang persoalan kita dan memang ini upaya kita untuk menuju ke sana. Tapi juga menurut saya perlu ada semacam ketegasan ya. Saya sendiri juga mengkritik kenapa Andi Arief misalnya dibebaskan gitu. Saya kira dia layak untuk ditindak karena memang apa yang dilakukan adalah sebuah bentuk kriminal. Tapi juga menurut saya tindakan tegas atau sanksi tegas kepada Andi Arief dari BPN juga perlu dilakukan dibanding kemudian mengalihkan isu kepada teori-teori konspirasi. Oke, saya kembali ke Mas KW ya, terkait dengan ini apakah menjadi salah satu pembenaran atau dengan banyaknya tudingan kriminalisasi terhadap orang-orang yang berada di balik kubu 02? Pertama, Mas Andi Arief itu tidak termasuk di struktur BPN, Samara. Nah, yang kedua, ketika misalnya ini katakanlah sebagai tuduhan, oke, dan masalah itu kan bagian nanti kan katakanlah ya internalnya dari salah satu partai pengusung kami gitu. Tapi kalau misalnya ini menjadi serangan, pastinya akan dimanfaatkan sedemikian rupa. Kalau kita mau balik lagi, saya lihat kalau misalnya mau per kasus, coba bandar narkoba yang dari Langkat, Mas Ibrahim 150 kg, partai pendukung petahana. Tapi kan ini tidak bisa dilihat seperti itu. Jangan sempit lihatnya. Jadikan ini musuh bersama narkoba ini. Dan ini jadi PR bersama. PR-nya siapa? Negara. Gitu. Seperti itu. Oke. Saya kira kita kembali kepada tindakan tegas saja gitu. Maksud saya kira bagus kalau misalnya BPN kemudian mengeluarkan statement bahwa mereka misalnya tidak suka dengan sikap Andi Arief, bahwa ini ada upaya dorongan kepada pemerintah. Saya kira itu adalah sikap yang perlu kita apresiasi kalau misalnya BPN mengeluarkan sikap seperti itu. Atau pada akhirnya Andi Arief adalah bagian dari elit Partai Demokrat misalnya. Dan memang saya sih agak memang meragukan ya dengan tindak-tindak Andi Arief gitu. Misalnya mungkin beliau sendiri juga tidak jelas sebelumnya mengatakan Pak Prabowo Jenderal Kardus dan lain sebagainya. Jadi mungkin juga itu berkaitan dengan konsumsi. Ini menjadi keuntungan tersendiri untuk 01 enggak? Enggak, bagi kami di 01 kami tidak fokus pada apa kesalahan kubu oposisi. Kami fokus pada apa yang kami lakukan. Kinerja Pak Jokowi menurut saya sudah cukup baik untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih gitu. Jadi bicara mengenai elektabilitas sendiri, apakah terpengaruh dengan ditangkapnya Andi Arief ini? Saya kira itu kembali lagi kepada masyarakat. Masyarakat sudah semakin pintar dan semakin terbuka. Kalaupun memang itu berpengaruh ya memang itu adalah inisiatif atau memang pilihan dari masyarakat. Itu bukan sesuatu yang diinisiasi oleh 01. Kami di 01 selalu fokus pada apa yang selama ini kami kerjakan. Pak Jokowi punya baik kinerja, punya rekam jejak yang bisa kita yakinkan kepada publik, punya kinerja yang jelas, pembangunan infrastruktur, ekonomi dan lain sebagainya. Kenapa kita harus fokus kepada oposisi? Oke, Mas Nyarwi ngeliatnya gimana? Iya, sebenarnya kalau saya tidak ada kaitan langsung ya. Karena Andi ini kritiknya kan bisa ke 01, kontroversi. Ya, waktu sebelum pencapresan itu, kan kritik pedas ke 02, ke Pak Prabowo, bilang Jenderal Kardus itu. Kemudian setelah ada di koalisi, kritik pedasnya banyak lari ke 01 memang. Nah, tapi begini, brand Andi sebagai aktivis, Andi sebagai elit partai, itu sepertinya tidak ada kaitan langsung ya, yang bisa dikatakan bahwa ini untuk menembak 02, kira-kira gitu. Argumen itu menurut saya sangat lemah. Kenapa? Sulit mendapatkan bukti-bukti bahwa ini tadi katakan Samara bahwa ada teori konspirasi untuk ke sana. Saya pikir enggak. Mungkin bahwa ini ada proses yang tiba-tiba bahwa dia dalam operasi itu kena misalnya, ya saya pikir itu bukan bagian dari skenario lah. Apa, Mas? Ya, tetapi paling tidak begini. Paling tidak image dari Andi sebagai kritikus termasuk nomor satu ya yang menyerang 01 saat ini itu kemudian terdegradasi brandnya. Artinya paling tidak kredibilitas dia sebagai public figure memang kemudian beberapa orang sedikit meragukan khususnya dikaitkan dengan tadi narkoba. Tapi kalau dikatakan bahwa itu kriminal saya pikir tidak karena dia korban dalam artian dia pengguna bukan pengedar. Itu ada hukum, saya bukan ahli di sana tapi kita bisa menjelaskan itu saya pikir banyak bisa dipahami di situ. Nah, tapi begini juga kita membutuhkan orang-orang yang melakukan kritik secara elegan dan berani, termasuk Andi Arief adalah figur yang mewakili itu hari ini dan walaupun dia di 02 bukan tidak mungkin bisa mengkritik 02 juga. Sama persis dia beberapa seringkali tidak intinya mengkritik 01 seperti itu. Nah, dalam demokrasi yang di tengah polarisasi sebenarnya kita membutuhkan sosok yang berani punya ketegasan di dalam istilahnya memberikan kritik yang cerdas terhadap proses demokrasi apalagi kalau polarisasi makin menguat. Yang dia berani ada di tengah. Dan Andi punya potensial di situ saya pikir. Nah, tapi kasus ini seperti apa pengaruhnya terhadap tidak hanya citra bagi Andi Arief yang dikatakan Mas Nyarwi tadi punya
Kans menjadi pengamat yang katakanlah beda dengan pengamat-pengamat politik seperti biasanya. Mungkin gitu, bukan atau pengamat, dia aktivis politikus, ya. Iya, aktivis politik yang politikus, ya. biasanya gitu. Dan juga angka-angka elektabilitas bagi baik 01 maupun juga 02 ini berpengaruh sebesar apa? Ya, begini, yang saya khawatirkan kan kalau polarisasi makin menguat, itu kan tidak ada aktivis atau mungkin tokoh partai juga yang berani berdiri agak ke tengah. Ya, padahal itu dibutuhkan ya untuk merawat middle ground supaya kita tetap stabil maksud saya dalam tengah polarisasi itu. Nah, mungkin yang saya khawatirkan termasuk absennya Andi ini makin sepi juga kan gitu. ya seperti itu. Artinya terlepas bahwa orang setuju apa tidak, kritiknya mungkin masuk akal apa tidak itu lain soal ya. Tapi yang saya maksudkan kita butuh juga orang-orang yang melakukan kritik secara cerdas ya, menyegarkan di tengah kompetisi Pilpres hari ini. Nah, itu poin pertama. Poin kedua juga begini, kita ini juga dalam tanda petik ya, kita dalam proses demokrasi itu juga kadangkala dibutuhkan kalau di beberapa negara itu kan ada front bencher, back bencher ya. Ada aktivis yang di front line, ada yang juga sebenarnya masih satu partai tapi dia bisa pendapatnya agak beda. Nah, di Indonesia ini kan kadang kalau kita sudah ini koalisi sini semua suara kan seragam. Seragam oke, dengan logika. Nah, yang kita butuhkan suara seragam misalnya ini di jalur tapi argumentasi yang agak berbeda dan mencerdaskan itu yang kita butuhkan. Nah, kadang-kala yang begini hilang hari ini dengan hilangnya middle ground tersebut, apakah memberikan warna yang lain gitu dalam 40, katakanlah kurang dari 40 hari ke depan ini, atau tidak berpengaruh sama sekali? Ya, kalau ke elit mungkin ya sedikit pengaruh ya, tapi ini begini, kembali ke Andi Arief, konteks elektoral saya pikir nggak ngaruh, karena ini diskurs yang muncul, narasi yang muncul di kalangan elit ya, yang itu potensinya memang kredibilitas elit yang jadi taruhan. Kadang-kala kalau kita lihat attack-nya Andi Arief kan banyak ke elit sebenarnya. Jarang yang attack itu boleh dibilang dampaknya langsung ke elektorat. Artinya ini soal narasi yang dibangun elit dan kerapuhan kekuatan narasi itu dipertaruhkan, dan sebenarnya juga masih dibutuhkan orang-orang yang mengingatkan dalam tanda petik bahwa kerapuhan narasi itu juga tidak mencerdaskan bagi demokrasi kita. Kita perlu artinya opini yang dibangun oleh 01 maupun 02, narasi yang dibangun itu lebih argumentatif, lebih cerdas, berbasis data, dan agak menjauhkan dari teori-teori konspirasi itu. Karena kalau kita terjebak di sana juga kita nggak dapat apa-apa, rakyat juga nggak makin cerdas gitu. Seperti itu. Tapi tidak hanya Andi Arief saja sih yang terkena dalam katakanlah kasus ya, walaupun ini dengan kasus yang berbeda, ada juga Robertus Robert yang dianggap menjadi salah satu katakanlah korban ya, terutama karena terjadinya dalam masa-masa krusial di tengah pesta politik atau kurang dari 40 hari menjelang garis finish pesta politik 2019, yang dimana ditangkapnya Robertus Robert dengan pasal 207 KUHP ini sebagai salah satu epitom untuk represifnya atau semakin represifnya kebebasan berkata-kata atau berdemokrasi dan juga menyatakan pendapat di Indonesia. Mungkin kita bisa quotes dari pernyataan Wakil Direktur Imparsial berikut ini. Hari ini kita menghadapi misalnya berbagai instrumen kebijakan yang potensial digunakan oleh aktor kekuasaan gitu untuk melakukan tindakan-tindakan yang represif, mengancam, membatasi ruang kebebasan kita masyarakat sipil gitu. Yang ke depan kalau ini dibiarkan tentu saja bisa menjadi presiden yang buruk gitu ya buat teman-teman aktivis. Tidak hanya kita, tapi juga teman-teman buruh, mahasiswa, petani juga bisa, mereka berpotensi mengalami hal yang sama, dilaporkan karena kritiknya, karena advokasinya, karena ekspresinya. Oke, aku ke para jubir dulu ya, baik Samara dan juga Mas KW ini melihat dari pasangan Capres dan juga Cawapres, terutama untuk Capres sendiri Pak Joko Widodo dan juga Pak Prabowo Subianto, melihat bagaimana kebebasan menyatakan pendapat selama ini tidak hanya dalam pemerintah, terutama dalam pemerintahan Joko Widodo hampir 5 tahun belakangan ini seperti apa sih? Mungkin Samara dulu deh. Ya sebenarnya secara keseluruhan kami melihat bahwa Pak Jokowi adalah orang yang terbuka pada kritik ya. Artinya kalau misalnya melihat dari kasus-kasus sebenarnya berapa banyak sih orang yang mengkritik Pak Jokowi dan menghina Pak Jokowi juga tetap di luar. Gitu. Bahkan kadang elit-elit BPN sendiri menuduh Pak Jokowi PKI dan lain sebagainya, tetap saja kok mereka tetap tidak diproses secara hukum, mereka tetap di luar, dan Pak Jokowi juga tidak pernah punya inisiatif untuk menuntut mereka. Gitu. Jadi Pak Jokowi saya rasa fokus saja. Tapi memang dalam kasus Robertus Robert ini memang ada kasus yang spesial menurut saya, di mana saya kira kita semua harus betul-betul menggalang solidaritas karena memang saya kira Robertus Robert tidak layak untuk dijadikan tersangka dan memang kami semua di PSI kami mendorong dan meminta agar yang bersangkutan dibebaskan dari segala
tuntutan pidana karena apa yang beliau sampaikan itu murni kebebasan berpendapat dan itu dijamin dalam demokrasi kita. Oke, itu PSI atau TKN yang berbicara? Untuk itu saya hanya bisa berbicara atas nama PSI. Oke, tapi kalau misalnya Mas KW pendapatnya seperti apa, kita tahan dulu ya. Kita akan beralih ke segmen berikut setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya. Kita kembali membahas terkait dengan beberapa momen yang terjadi dalam satu pekan terakhir dalam elektoral pekan ini. Tadi saya ke Mas Kawendra terkait dengan tanggapan dari BPN. Sebenarnya apakah memang ditangkapnya Robertus Robert ini atau ditersangkakannya Robertus Robert ini merupakan salah satu bentuk atau wujud dari semakin represifnya terhadap kebebasan menyatakan pendapat, dan apakah ini bisa menjadi pengulangan terhadap orde-orde yang lalu? Kami sepakat di BPN itu pertama kita melihat konteks Robertus Robert ini adalah dia bagaimana berpendapat melalui panggung orasi kemarin gitu. Dan kita pun meyakini dia tidak niat sebetulnya. Kan yang dia kritis itu adalah konteksnya ketika wacana duifungsi TNI ini digulirkan kembali. Yang merupakan kebijakan dari pemerintah saat ini. Betul, betul. Nah, maka dari itu kita di BPN itu sepakat, oke ini itu adalah harusnya kebebasan berpendapat kita usung sama-sama dong gitu. Jangan sampai seperti ini gitu. Nanti dikit-dikit ada masalah dikit ya udah bermasalah secara hukum. Kita sepakat di BPN Mas Robertus Robert ini sepertinya tidak niat untuk melakukan penghinaan terhadap TNI. Oke, dia pun menyanyikan ulang itu kan karya lama gitu kan ya. Dan toh betul sekali ABRI-nya sudah tidak ada sekarang TNI gitu kan. Secara diksinya seperti itu. Saya harus balik dulu ke Samara terkait dengan tadi katanya Mas KW ini ada merupakan salah satu bentuk ketidaksetujuan terhadap wacana kebijakan pemerintah saat ini. Dari TKN sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya kira tentu ini adalah proses yang panjang dan sebuah diskursus. Sebenarnya kan yang menyatakan itu bukan Pak Jokowi dan memang belum secara jelas dinyatakan oleh Pak Jokowi. Walaupun katakanlah TNI sebagai pelindung dari negara ini dan juga dari pemerintah, terutama salah satu instrumen pemerintah saya kira juga tidak setuju dengan pernyataan Robertus Robert tersebut. Saya kira Pak Jokowi dan punya apresiasi sangat tinggi kepada TNI dan saya kira kita semua punya apresiasi yang sangat tinggi kepada TNI begitu. Cuma ya secara pribadi dan secara PSI ini bukan secara TKN, saya kira juga secara bersamaan apa yang dilakukan oleh Robertus Robert lagi-lagi bagian dari kebebasan berekspresi dan tentu kami percaya sekali bahwa pada waktu yang tepat Pak Jokowi sebagai sosok presiden sipil yang terpilih melalui proses demokrasi juga akan menjaga proses ini. Gitu. Jadi saya yakin, saya percaya bahwa Pak Jokowi akan tetap membela demokrasi kita. Tapi jangan last minute ya membelanya. Enggak lah, saya yakin sekali Pak Jokowi apa yang terjadi saat ini tentu itu sangat jelas buat saya. Dan sampai hari ini tidak ada tanda-tanda rekam jejak bahwa Pak Jokowi juga akan mengembalikan duifungsi kok. Itu hanya sebuah pernyataan gitu. Itu kan beda dengan Pak Prabowo yang memang bagian dari Orde Baru dan memang secara jelas-jelas bagian dari duifungsi ABRI tersebut. Tidaklah, kita pun coba Kapus Pen TNI pun menyatakan lebih banyak mudaratnya lebih banyak nih kalau duifungsi TNI terjadi gitu. Jadi ya kita ikuti aja gitu kan, kita sepakat Kapus Pen TNI seperti itu gitu kan. Balik lagi tadi mungkin saya dan Samara untuk kasus Robertus Robert satu suara nih gitu ya, sama nih, artinya kita menyatakan bahwa itu adalah kebebasan berpendapat yang harus dilindungi, yang harus disupport sekali gitu kan. Oke. Mas Nyarwi ngelihatnya ini gimana, maksudnya ini udah orde yang sudah cukup jauh berjalan sejak reformasi tiba di negara ini setelah Orde Baru ya waktu itu. Dan kebebasan berbicara kembali dipertanyakan oleh masyarakat dengan ditersangkakannya Robertus Robert, kemudian juga beberapa momen yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini terutama jelang Pilpres 2019. Mas Nyarwi ngelihatnya apakah dari para capres ini juga punya concern terhadap hal-hal tersebut? Nah sebenarnya mengacu dengan pertanyaan itu tadi Fani ya, itu ada dua hal yang bisa kita petik pelajaran dari yang menimpa Robertus Robert ini, kawan kita ini. Yang pertama terkait kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat depan umum. Yang itu sebenarnya di konstitusi kita, di amandemen ada, itu dijamin oleh undang-undang. Ya, itu ada regulasinya. Nah soal teknis bagaimana ada aturan-aturan yang bisa dilihat ya, soal izin bagaimana prosedurnya itu. Nah masih masuk ke sana. Ya, Robertus Robert ini kan akademisi selain dia aktivis ya.
akademisi itu juga punya ada undang-undang dikti tahun 2012 itu, punya mimbar akademik dan kebebasan akademik yang diatur oleh dilindungi oleh undang-undang. Nah, seberapa mimbar dan kebebasan otonomi akademik itu dia punyai, itu juga perlu didiskusikan lagi. Artinya itu dilindungi sebagai akademisi, dia menyampaikan pendapat, opini ya di depan publik juga. Nah, ini melanggar hak-hak tersebut? Nah, kalau itu menjadi ranah hukum perlu didiskusikan. Saya belum sempat mengeksplor itu, tapi ini dia sebagai akademisi punya hak untuk menyampaikan, karena itu bagian apakah itu mimbar akademik apa tidak, apakah terkait tempat dan seterusnya, itu perlu dieksplor ya. Nah, itu poin selanjutnya. Nah, poin berikutnya terkait dwi-fungsi. Jadi ada beberapa tadi ya yang terkait dwi-fungsi. Sebenarnya begini, di situ clear, Robertus kan juga menyampaikan bahwa sangat menghormati TNI profesional ya. Dan kita semua saya yakin sudah menerima dan melihat bahwa TNI sudah sangat profesional dengan reformasi TNI yang sampai hari ini gitu. Nah, problem yang kemudian disinggung di sana adalah ketika menyanyikan lagu itu. Yang tadi obyeknya juga udah nggak ada ya, ABRI ya, itu kan udah nggak ada. Yang ada TNI. Tapi historisitasnya kan terkait sampai sekarang. Nah, ketika menyinggung itu kemudian memori orang bagi sebagian aktivis ada trauma terhadap dwi-fungsi. Ya. Walaupun di kalangan TNI sampai hari ini saya pikir itu nggak relevan. Kenapa? TNI sudah berubah total, kira-kira gitu argumennya. Nah, tapi trauma, kalau kita bicara trauma kan orang kemudian punya hak juga kan membela trauma, kekhawatiran-kekhawatiran itu gitu loh. Bahwa akan terjadi. Nah, kebetulan beberapa minggu yang lalu kan ada juga di kubu Pak Jokowi ya, itu menyampaikan istilahnya kalau nggak salah Pak LBP yang menyampaikan akan ada misalnya yang punya hak lah, para perwira ya, yang akan punya peluang untuk masuk di kementerian dan seterusnya. Nah, problemnya ini di era campaign, ini momen campaign. Jadi isu ini menjadi panas luar biasa karena konteksnya adalah kampanye seperti termasuk itu. juga menyinggung para perwira yang mendukung masing-masing ya, pasangan betul. capres-cawapres. Ya, termasuk itu. Nah, ya sayang sekali para capres-cawapres ini sampai hari ini saya misalnya sebagai akademisi dan kita memperhatikan proses kampanye, belum ada yang secara eksplisit menyampaikan posisinya. Mestinya sebagai ini bagian dari policy soal dwi-fungsi yang dikhawatirkan sebagian kelas menengah, sebagian masyarakat yang merasakan trauma juga terkait dengan hal itu ya. Ya, ataupun juga ada sebagian merasa mendapatkan manfaat juga dengan dwi-fungsi. Itu maksud saya dengan segmen pasar yang seperti ini, para capres itu clear harus berani menegaskan. Para capres harus berani menegaskan. Posisi saya itu bagaimana sih? Kalau misalnya dia mau menyampaikan publik, kalau saya terpilih misalnya, dwi-fungsi ini mau seperti apa? Bagaimana sikapnya? Itu harus tegas menurut saya supaya publik juga enak kan gitu. Itu kalau misalnya nanti gol ya. Saya juga sebenarnya menarik sekali memang bahwa memang momentum kampanye menjadi menjadi waktu. Dan saya juga setuju bahwa apa yang terjadi saat ini, mengapa kasus Robertus begitu menjadi panas. Misalnya juga salah satunya misalnya diinisiasi oleh kubu Pak Prabowo sendiri, yaitu JS Suryo Prabowo sebagai seorang jenderal, dia yang justru memanaskan situasi ini dengan nge-tweet bahwa lihat ada orang yang ngata-ngatain TNI dan lain sebagainya. Jadi saya kira dalam persoalan ini suasananya dipanas-panaskan ya mungkin dengan niat untuk memecah belah TNI dan lain sebagainya. Jadi perlu ada keseriusan saya kira untuk urusan kebebasan berpendapat ini lebih dari sekedar politik pemilu dan permainan. Tidak manas-manasi lah. Ini kan walau bagaimanapun Pak Yohanes Suryo Prabowo ini salah satu patriot, mantan TNI gitu, purnawirawan yang dia punya histori yang kuat gitu kan. Jadi kita harus apresiasi apapun itu gitu kan. Itu kan perspektif pribadi dia gitu kan. Tidak mengatakan secara keseluruhan BPN atau kubu kami gitu kan. Pak Yohanes Suryo Prabowo memang bagian dari salah satu pendukung kami gitu kan. Tapi dia punya perspektif beda ketika berbicara soal TNI. Kita harus maklumi, dia punya giroh yang luar biasa gitu tentang kenegaraan ini. Oke, dan mungkin Mas Nyarwi sedikit ya, apakah ini akan berpengaruh bagaimana, seperti apa kepada para capres ini? 30 detik saja Mas Nyarwi. Begini, terutama untuk kasus yang terakhir ini ya, yang tadi kasus dari Robertus ini ya. Kebetulan yang disampaikan isunya menyinggung soal dwi-fungsi, itu satu. Kebetulan juga ini nyambung dengan kebebasan berekspresi. Dan kemudian memori orang ditarik bahwa di era Orde Baru dengan dwi-fungsi itu nggak ada kebebasan berekspresi. Saja, Mas Nyarwi. Dengan kondisi itu, ini seperti dalam tanda petik menyandra capres-capres juga. Artinya kalau capres-capres tidak tegas juga terhadap posisi terhadap isu ini, saya pikir
kekhawatiran publik yang itu pasar politik kelas menengah perkotaan yang sampai sekarang menurut saya potensial itu juga masih akan berlangsung. Dan ini kalau tidak segera direspon itu pasar politik ini juga pasti akan punya orientasi kira-kira kemana. Dan ini saya pikir isu yang hangat untuk bisa meraih suara juga dalam pilpres ini, terutama undecided voter yang masih teringat dengan itu semua. Oke, sayang sekali ya, walaupun ini pembicaraan yang cukup panas, tapi karena durasi kita sangat terbatas, kita harus menyudahi dialog pada malam hari ini. Terima kasih Samara Amani dari TKN Jokowi Maruf dan juga Mas Kawendra dari BPI Prabowo Sandi dan juga Mas Nyarwi Ahmad. Terima kasih telah datang ke Studio 2 CNN Indonesia pada malam hari ini. Tapi layar pemilu terpercaya masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.